Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akhirnya kita sampai juga di pesantren, ucap Nia. Iya Nia, capek banget sumpah, mana tadi penjual tepungnya genit banget lagi, balas Aza. Nia terkekeh kecil, bener banget lagi. Ya udah yuk kita langsung aja ke dapur. Let's go. Beberapa jam kemudian cireng buatan mereka berdua sudah selesai. Akhirnya selesai juga, ucap Aza. Iya, tapi cireng buatan kamu enak banget. Iya dong siapa dulu gitu, Aza nih bos, ucap Aza sembari bergaya dikit. Nanti cirengnya ini kita titip di kulkas sekalian juga sama es coklat, jadi besok paginya kita tinggal panasi sama buat es coklatnya deh, ucap Nia. Ho, ya udah ayo kita titip ke mbak dapur, ajak Nia. Let's go. Asteris. Ray, panggil Jeffrey. Gue bingung, ucap Jeffrey. Bingung apaan, balas Gus Ray. Gimana caranya gue dapetin Nia ya? Halalin, balas Gus Ray singkat. Jeffrey menatap kaget mendengar perkataan Gus Ray. Yang bener aja loh. Iya kan gue bener, cara ampuh ya halalin. Tapi mana mau Nia, dia kan masih sekolah. Tunggu lulus. Tapi kelamaan, takut diambil orang. Iya, lo coba bicara ke orang tuanya mulai sekarang aja. Bicara gimana? Bicara ke orang tuanya kalau lo mau halalin Nia setelah Nia lulus sekolah. Masuk juga ide lo. Tapi tanpa sepengetahuan Nia. Maksudnya, tanya heran Jeffrey. Iya jangan sampai Nia tahu, cukup lo dan keluarganya. Biar jadi kejutan. Salah satunya juga. Nanti gue coba. Ba'da Isya telah tiba kini semua santri telah selesai melakukan salat Isya berjamaah. Sebagian ada yang masih setoran sebagian ada kembali ke tempat asrama masing-masing. Nia, panggil Ustadz Jeffrey yang diikuti Gus Ray di belakangnya. Nia dan Aza langsung saja membalikkan badannya. Assalamualaikum Ustadz, salam Nia. Waalaikumsalam, balas Ustadz Jeffrey. Kenapa Ustadz, tanya Nia. Kamu udah buat jualan buat market day, tanya Ustadz Jeffrey. Aza dan Gus Ray saling berdiam dan melihat pembicaraan Jeffrey dan Nia. Sampun Ustadz, kamu jualan apa besok? Saya sama Aza jual cireng isi ayam suwir sama es coklat. Wah, enak banget kayaknya itu. Iya Ustadz, besok saya harus beli jualan kamu nih. Makasih Ustadz. Ustadz Jeffrey tersenyum, mau balik ke asramanya. Nggih Ustadz, ya udah kalau mau balik. Za, panggil Nia. Ayo balik. Udah selesai ngomongnya. Iya Za, ayo kita balik. Ya udah, ayo. Ustadz, Gus, saya sama Aza balik dulu ya. Iya Nia, balas Ustadz Jeffrey. Gus Ray hanya diam tanpa mengucapkan perkataan sedikit pun. Dan Aza dia hanya melihat Gus Ray yang hanya terdiam. Tumben diem mulu nih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Jeffrey dan Ray. Aza dan Nia langsung saja meninggalkan Ustadz Jeffrey dan Gus Ray dari tempat itu. Lo kenapa sih Ray? Diem mulu, tanya Jeffrey. Gak apa-apa, padahal ada Aza loh. Terus, kalau ada dia, gue harus apa? Iya lo sapa gitu kek. Buang waktu aja. Ya udah deh, lain kali gue aja yang nyapa. Gus Ray langsung menatap tajam Jeffrey, buat apa? Ustadz Jeffrey terkekeh melihat Gus Ray seperti orang yang kecemburuan, cemburu ya. Gus Ray hanya menggelengkan kepalanya. Udah deh, jujur aja kalau cemburu. Buat apaan gue cemburu? Iya mungkin lo cemburu, orang tatapan lo langsung tajam gitu ke gue. Bukan tajam cuma kaget aja. Halah Ray, alasan. Terserah lo, ucap Gus Ray yang langsung saja meninggalkan Jeffrey. Ener-ener nih anak, main ninggal aja. Woi tunggu, teriak Jeffrey yang mengejar Gus Ray. Matahari sudah mulai terbit, jam menunjukkan pukul 9.
Tepat hari Senin pagi hari ini setelah melakukan upacara, para siswa-siswi angkatan kelas 12 tengah sibuk menyiapkan jualan Market Day. "Za, kamu yang nulis menu ya?" ucap Nia. "Iya," balas Aza. "Semoga aja ya Za, jualan Market Day kita habis." "Amin, ini cirengnya 100 biji ya kan?" "Iya, cireng 100 es coklat 50. "Oke, tes. Pengumuman akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Ustadz Jeffrey." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas para siswa-siswi. "Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari sesuai minggu kemarin yang sudah saya umumkan, bahwa hari Senin kita mengadakan Market Day khusus angkatan kelas 12. Tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai acara Market Day ini. Jangan lupa dibeli ya jualan kakak-kakak senior kalian ini," ucap Ustadz Jeffrey. Acara Market Day langsung saja dimulai. Kini banyak para santri yang sudah berkeliaran membeli jualan kakak-kakak seniornya. Jualan Aza dan Nia sudah tampak ramai, banyak para santri yang berburu jajanannya. "Ray," panggil Jeffrey. "Apa?" balasnya. "Ayo kita beli jualan Nia sama Aza." "Males." "Ayolah Ray, kan gue kemarin udah janji mau beli makanan mereka." "Iya kan itu lo, bukan gue." "Ayolah Ray," paksa Jeffrey dengan memasang wajah melasnya. Gus Ray yang melihat malas wajah sepupunya, "Ya udah, ayo." "Nah, gitu dong." Gus Ray dan Ustadz Jeffrey langsung saja menghampiri Nia dan Aza. Mereka ikut berbarisan di belakang para santrinya dikarenakan banyak sekali yang ingin membeli jualan Nia dan Aza. "Dah, harus banget baris kayak gini," ucap Ustadz Jeffrey. "Taati aturan," ujar Gus Ray. Ya. Setelah mereka berbaris selama 10 menit, sekarang giliran mereka berdua yang memesan makanan. Gus Ray sama Ustadz Jeffrey," ucap Nia. "Saya sama Ray mau beli Nia," ucap Ustadz Jeffrey. "Mau beli apa?" tanya Aza cuek. Ustadz Jeffrey sedikit menyenggolkan lengannya pada Gus Ray. "Ray, lo mau apa? Di sini jualan apa?" tanya Gus Ray pada Nia dan Aza. "Silahkan dibaca menunya," ucap Aza sembari memperlihatkan menu yang di depan Gus Ray. Gus Ray tidak merespon apapun. Dia langsung saja melihat menu yang di depan. "Ya, saya mau cireng 10 sama es coklat 1. Nia, Aza dan Ustadz Jeffrey terkejut mendengar perkataan Gus Ray. "Ray, lo beneran 10 cireng?" tanya Jeffrey. "Iya, kenapa emang?" "Gak apa-apa sih," balas Ustadz Jeffrey heran. "Sudah Gus itu aja," tanya Nia. "Loh saya belum pesan Nia," ucap Ustadz Jeffrey. "Oh iya. Ustadz mau pesan apa?" tanya Nia. "Saya mau 5 cireng saja, sama es coklatnya 1. "Oh iya Ustadz, tunggu sebentar." "Za, ayo siapin," ajak Nia. Tanpa berlama-lama Aza dan Nia langsung saja membungkus pesanan Gus Ray dan Ustadz Jeffrey. Gus Ray melihat Aza yang kini tengah sibuk mempersiapkan pesanannya. "Hati-hati, nanti pada jatuh semua. Gak usah terburu-buru," ucap Gus Ray. Aza langsung menoleh ke arah Gus Ray, dia tidak merespon apapun. "Nia," panggil Ustadz Jeffrey. "Iya Ustadz," tanya Nia yang tengah sibuk menyiapkan pesanan. "Gak usah terburu-buru," ucap Ustadz Jeffrey. Nia tersenyum. "Iya Ustadz." "Nih cirengnya udah selesai," ucap Aza. "Es coklatnya juga selesai," ujar Nia. "Berapa semua?" tanya Gus Ray. 41.000, balas Aza. Gus Ray langsung memberikan uangnya kepada Aza, "Kembaliannya ambil aja." Aza langsung terima. "Wah, makasih ya Gus," ucap Aza tersenyum. "Gak usah pakai tersenyum gitu. Biasa aja," ucap Gus Ray. Muka Aza langsung berubah menjadi datar mendengarkan perkataan Gus Ray. "Nyebelin banget emang." Suara hati Aza. "Makasih ya Ustadz, Gus udah borong jualan saya sama Aza," ucap Nia. "Sama-sama Nia. Ya udah ya saya pamit balik dulu. Mau cobain dulu," ucap Ustadz Jeffrey. "Iya Ustadz. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Enak banget woi cirengnya, ucap Ustadz Jeffrey yang sedang memakan cireng. Ray, enak gak? Cirengnya, lumayan. Lo semua lumayan. Sekali-kali kek bilang wunak gitu, ucap Ustadz Jeffrey yang kesal dengan jawaban Gus Ray. Repot, entar gue jawab gak enak salah, jawab lumayan salah, balas Gus Ray. Ustadz Jeffrey memutar bola mata malasnya, terserah lo lah. Punya sepupu spek pintu kulkas 100 pintu, dinginnya gak main-main. Ucap Ustadz Jeffrey pelan. Gus Ray hanya melirik ke arah Jeffrey dengan tatapan tajamnya. Ustadz Jeffrey yang melihatnya juga membalas tatapan tajamnya itu, apa lo? Mau adu tatapan tajam, ucap Ustadz Jeffrey. Setelah beberapa jam kemudian, jam sudah menunjukkan pukul 11 banyak para santri yang kini sudah kembali ke asramanya masing-masing. Dan untuk angkatan kelas 12 tengah sibuk membereskan barang jualan yang sudah pada habis. Alhamdulillah Za, jualan kita ludes, ucap Nia senang. Yoi, gak ngangka aku bisa seludes ini, tanpa sisa lagi, balas Aza. Emang dah Za, cireng kamu itu luar biasa tahu, enak pol, ucap Nia sembari memberi jempol kepada Aza. Iya sapa dulu gitu loh. Aza, ucap Aza sedikit bergaya. Iya deh. Oh iya Za, nanti uangnya kita buat apa ya, tanya Nia. Kamu udah sisihkan gak, yang buat sekolah? Udah. Ya udah. Loh Za, aku nanya uang kita nanti buat apa? Iya kamu maunya buat apa? Aku juga bingung Za. Kalau bingung, dijadikan uang kas aja buat kita berdua. Uang kas. Boleh juga tuh. Ya udah ayo kita beresin lagi. Ayo. Ba'da Isya telah selesai, semua para santriwati tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Nia, panggil Aza. Apa Za? Aku mau ke dalam dulu. Ngapain? Tadi ada salah satu santriwati yang ngasih tahu, kalau aku disuruh Umi ke dalam. Ya udah sana. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aza langsung bergegas ke dalam, setelah beberapa menit dia sudah sampai. Assalamualaikum, salam Aza sembari mengetok pintu dengan pelan. Waalaikumsalam, balas Gus Ray yang membukakan pintunya. Umi mana? Tanya Aza. Di dalam, ada apa cari Umi saya? Tanya balik Gus Ray. Iya gak tahu. Terus, kalau kamu gak tahu, ngapain kesini? Tadi kata santriwati bilang, kalau saya itu disuruh Umi ke dalam, ucap Aza yang menjelaskan ke Gus Ray. Aza, ucap Umi yang baru saja datang. Aza langsung menyalami Umi, Umi ada apa? Manggil Aza. Umi tersenyum, masuk dulu, ajak Umi. Aza langsung saja menuruti perintah Umi dan Aza langsung saja duduk berdekatan dan Gus Ray dia mengikuti di belakang dan duduk agak berjauhan. Aza yang melihat malas Gus Ray kini tengah duduk berjauhan dengannya. Za, iya Umi, tadi bunda kamu menelpon Umi. Bunda, kenapa bunda nelpon Umi? Umi hanya tersenyum melihat Aza. Umi, ada apa sama bundanya Aza? Bunda sakit, atau kenapa? Tanya Aza penasaran. Gak sayang, bunda kamu baik-baik aja kok. Terus Umi, kenapa bunda telepon Umi? Bunda kamu tadi telepon Umi, cuma nanyain keadaan kamu gimana dan katanya kangen sama kamu. Bunda kangen Aza, tanyanya. Iya sayang, balas Umi. Aza hanya terdiam, mata dia seperti sudah berkaca-kaca mungkin dia juga merindukan bunda tersayangnya itu. Za, kamu kangen bunda juga ya, tanya Umi. Iya Umi, Aza kangen bunda sama ayah. Balas Aza yang kini sudah meneteskan air matanya. Sini sayang, ucap Umi yang menyuruh Aza lebih berdekatan. Kamu jangan nangis ya, sudah biasa bagi santri yang merindukan orang tuanya, ucap Umi yang mengelap air mata Aza. Tapi, Aza kangen banget sama bunda, Aza kangen dipeluk bunda, Umi, ucap Aza. Iya sayang Umi tahu, kamu kangen dipeluk bunda kan, tanya Umi. Iya Umi, kalau kamu kangen dipeluk bunda, kamu peluk Umi aja ya. Anggap aja Umi ini bunda kamu.
Emang gak apa-apa Umi, tanya Aza. Gak apa-apa sayang, sini, ucap Umi sembari memberikan pelukan pada Aza. Aza dengan senang hati memeluk Umi, dia sangat merindukan pelukan dari seorang ibu, mungkin sudah hampir sebulan ini dia tidak merasakan pelukan hangat dan kasih sayangnya dari bunda tercintanya. Gusrey hanya melihat dan mendengar perkataan Umi dan Aza, dia merasa kasihan melihat Aza yang sangat merindukan kedua orang tuanya. Dilihat-lihat kasihan juga. Suara hati Gusrey. Udah ya, Aza jangan nangis lagi. Makasih ya Umi, ucap Aza yang masih berada pada pelukan Umi. Makasih apa? Makasih Umi udah bolehin Aza peluk Umi, ucap Aza tersenyum di pelukan Umi. Sama-sama sayang, Umi itu udah anggap kamu sebagai anak Umi, ucap Umi. Aza langsung berduduk dengan semula ketika Umi berbicara seperti itu. Anak, tanya Aza kebingungan. Iya Za, Umi kalau lihat kamu sama kayak lihat putri pertama Umi yang sudah menikah. Aza tersenyum, Umi kangen juga ya. Iya, Umi kangen kakaknya Rey. Umi gak usah sedih, kan ada Aza, ucap Aza yang tersenyum. Umi ikut tersenyum, andai kamu jadi mantunya Umi, Za. Aza dan Gusrey saling berkagetan mendengarkan perkataan Umi. Mantu Umi, tanya Aza. Iya, Umi pengen banget kamu jadi mantunya Umi. Aza hanya terdiam, dan Gusrey juga ikut diam. Coba kamu mau nikah sama anak Umi, pasti kamu langsung jadi mantu kesayangan Umi, ucap Umi. Aza semakin terkejut, dia heran dengan Umi yang sangat menginginkan dirinya menjadi mantunya. Nikah sama Gusrey, tanya Aza. Gusrey melirik Aza. Iyalah Za, anak Umi tinggal satu dan yang cowok cuma satu, yaitu Rey. Aza hanya terkekeh kecil. Gak banget gue harus nikah sama dia, amit-amit dah. Ucap hati Aza. Umi kalau ngomong yang bener, saut Gusrey. Umi kan cuma pengen aja gitu kalau kamu sama Aza berjodoh. Gak bakalan jodoh Mi, Rey males banget sama dia. Kurang ajar nih Gus emang, siapa juga yang mau sama dia idih. Ucap hati Aza. Umi terkekeh, Umi lihat-lihat nih ya, kamu sama Aza itu berantem mulu. Umi heran padahal Umi sama Abah belum kenalin kalian berdua tapi udah kayak akrab banget gitu. Ngapain Umi harus kenalin aku sama dia? Aku juga udah kenal sama dia. Dia kan santriwati di sini. Lagian aku juga ngajar di kelas dia. Iya deh, tapi asal kalian berdua tahu, Umi sama Abah sering pergoki kalian berdua tahu. Maksudnya Umi, pergoki? Tanya keduanya. Iya, Umi sama Abah sering ngeliat kalian tiap ketemu itu berantem terus, sampai Umi sama Abah heran. Dia dulu tuh Mi. Penyebabnya, ucap Gusrey yang menunjukkan ke arah Aza. Aza tak terima, kok saya sih? Iya kan emang kamu. Gus dulu ya. Kan waktu pertama ketemu Gus yang nabrak Aza sampai jatuh. Saya nabrak kamu. Kamu kali. Gus nih ya masih aja gak mau ngaku. Jelas-jelas Gusrey yang nabrak saya. Gak hanya itu juga, Gusrey juga nyiram saya waktu tidur di kelas. Iya kan kamu buat kesalahan, suruh Sapa tidur di jam pelajaran saya. Umi pusing melihat keduanya yang saling ribut ini. Aduh, udah, kalian kalau berantem gini makin cocok. Gak, Umi, teriak keduanya. Iya kan bareng, makin cocok deh. Amit-amit, ujar Gusrey. Saya juga lebih amit-amit, saut Aza. Lo berapa hari ke Surabaya? Tanya Gusrey yang kini tengah berada di ruang tamu bersama Ustadz Jeffrey. 5 hari aja Rey, balasnya. Terus, lo serahin jadwal ngajar lo ke gue gitu. Jeffrey terkekeh kecil, iya dong, kalau bukan lo siapa lagi. Gusrey memutar bola mata malasnya, kebiasaan, ngerepotin. Jangan gitu dong Rey. Kalau bukan lo gue harus minta tolong ke siapa lagi? Kan lo sepupu yang paling baik, bujuk Jeffrey dengan muka melasnya. Gusrey memalingkan wajahnya dari Ustadz Jeffrey. Jeffrey tahu bahwa sepupunya ini pasti tetap membantunya walau seperti orang tidak ikhlas. Kok muka lo gitu, ikhlas gak? Tanyanya.
Ikhlas, balas Gus Ray sedikit meninggikan nada bicaranya. Justru Jeffrey sedikit terkejut mendengar tinggi nada bicara sepupunya itu. Biasa aja kali. Jeffrey, panggil Abah yang baru saja datang disertai Umi di belakangnya. Ustadz Jeffrey langsung saja menyalami Abah dan Umi. Tumben pagi-pagi udah kesini, biasanya siang mulu, ucap Abah. Hehehe, Abah kalau ngomong suka bener, ucapnya terkekeh kecil. Ada apa Nduk? Tanya Umi. Ini Umi Abah, Jeffrey kesini mau pamit soalnya nanti sore Jeffrey harus ke Surabaya. Ngapain kamu ke Surabaya? Ujar Abah. Ada kajian Bah, selama 5 hari. Walah gitu toh, balas Abah. Makanya Jeffrey kesini mau pamit, sekalian ngasih amanah ke Ray buat gantiin Jeffrey ngajar selama 5 hari, ndak papa toh Bah. Iya ndak papa toh, kan kamu ada acara kajian. Wah makasih Abah, memang Abah ini paman terluvi Vivi, ucapnya sembari tersenyum lebar. Gus Ray menatap malas Jeffrey, omong kosong. Apa sih Ray, masak lu gak mau gantiin gue, ucapnya memasang wajah cemberut kepada Gus Ray. Ray, jangan gitu, kamu gantiin Jeffrey ngajar ya, ujar Abah. Iya toh Ray, gantiin aja orang Jeffrey ada kajian juga, saut Umi. Gus Ray menghela nafasnya, iya. Jeffrey tersenyum lebar. Kalau bukan perintah Abah sama Umi, gak bakal gue mau gantiin dia, bukannya gak mau ngajar, tapi sekalinya ngajar semua para santriwati gak bisa diem, kalau gue yang ngajar di kelas. Ucap hati Gus Ray. Jangan lupa oleh-oleh roti pahlawannya, ucap Gus Ray. Siap, Pak Bos, balas Ustadz Jeffrey dengan hormat di depan Gus Ray. Ting, pesan masuk. Gilang, Raka, Ap, besok kesini ya. Ngapain? Lo bener-bener dah, besok kan harus siapin keperluan panti, Kak. Iya, oke. Assalamualaikum, ucap Umi sembari ketuk pintu kamar Gus Ray. Waalaikumsalam, bentar Mi, balasnya yang langsung bergegas membukakan pintu kamarnya. Masuk Umi, ucap Gus Ray. Umi langsung saja masuk dan duduk di atas kasur dan diikuti Gus Ray di belakangnya. Anak Umi kok jam segini belum tidur? Belum ngantuk Umi, lagian baru pukul 11. Umi, panggil Gus Ray dengan lembut. Iya sayang, boleh gak? Ray tiduran di paha Umi, ucapnya dengan memasang wajah manjanya. Umi terkekeh kecil melihat anak bungsu kesayangannya itu. Boleh dong. Sini ututu bayi gedenya Umi, ucap Umi. Gus Ray dengan cepat tiduran di paha Uminya, dia memang sering manja kepada Uminya. Umi mengelus rambut Gus Ray dengan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu. Umi gak bisa bayangin deh Ray, kalau nanti kamu nikah. Maksudnya Umi, tanya Gus Ray kebingungan. Maksudnya Umi, nanti kalau kamu nikah bakal semanja apa sama istri kamu? Lihat deh kamu ke Umi aja manja banget apalagi nanti ke istri kamu. Ray bakal lebih manja ke istrinya Ray nanti, ucapnya tersenyum lebar. Kalau nanti istri kamu lebih manja. Ya nanti, kita manja bersama-sama. Umi terkekeh mendengar perkataan putra bungsunya. Ray, Umi di sini toh, ucap seorang pria paruh baya yang baru saja datang. Kenapa Bah? Tanya Umi. Abah nyariin Umi, kirain kemana ternyata di sini. Abah melihat Gus Ray yang kini tengah tidur di paha Uminya dengan kemanjaannya. Kamu nih Ray, udah gede juga, masih manja. Emang gak boleh kalau Ray manja? Abah tak merespon apapun ucapan Gus Ray, pria paruh baya ini terlihat cemburu kepada putra bungsunya yang tengah bermanja ke istrinya. Ayo Mi kita ke kamar, udah malam, ajak Abah. Bentaran kenapa sih Bah? Ray masih pengen sama Umi. Loh gak bisa gitu dong Ray, ini istri Abah ini milik Abah. Tapi, ini Uminya Ray. Istri Abah Ray. Umi milik Ray. Loh gak bisa gitu dong, Umi ya milik Abah. Mana bisa kayak gitu. Udah deh Ray, kamu manja ke istri kamu aja. Abah ini, Ray kan belum nikah. Iya tunggu nikah. Umi milik Ray seorang. Milik Abah. Aduh,
Udah deh jangan pada rebutan Umi, ucap Umi yang sudah terbiasa melihat suami dan putra bungsunya yang saling berebutan soal dirinya. Rey udah ya, kamu tidur sekarang. TAP, Sut, tidur ucap Umi. Selamat tidur Rey, bebe Uminya Abah bawa dulu ya, ucap Abah sembari mengejek Rey. Rey melihat malas ke arah abahnya. Oh iya gue lupa, gue kan mau ke gudang, ucap Gus Rey. Gus Rey bergegas mengambil barang yang dibungkus oleh sebuah kardus, dia langsung saja pergi ke gudang untuk menaruh barang bekasnya. Gudang ini berada di belakang pondok, sesampainya di sana Gus Rey langsung saja masuk ke dalam. Loh tumben kebuka pintunya, ucapnya. Tanpa berlama-lama Gus Rey masuk ke dalam dan langsung saja menaruh barang bekas yang ia bawa. Gelap banget nih gudang, sekali-kali napa kasih lampu gitu. Hiks hiks hiks. Gus Rey mendengar suara tangisan dari arah belakang kardus yang bertempukan itu. Bentar, kayak dengar suara nangis, ucapnya. Hiks hiks hiks. Suara tangisan itu tak ada berhentinya membuat Gus Rey semakin yakin bahwa itu suara tangisan. Masak setan sih? Ah gak mungkin, kalaupun setan gue bacain ayat kursi. Kalau ayatnya gak mempan tinggal lempar kursinya aja. Coba gue cek deh. Gus Rey bergegas menghampiri ke arah tangisan itu dengan pelan tanpa membunyikan suara jalannya. Dia mengarah ke kardus itu dan menyenternya, dan dia melihat sosok gadis yang kini tengah nangis. Dia terkejut melihat gadis yang menangis itu. Aza, ucapnya. Aza menoleh ke arah Gus Rey. Dia terkejut melihat Gus Rey yang kini tengah berdiri di hadapannya. Gus Rey. Lah ini kenapa gudang pintunya kebuka, ucap seorang satpam. Satpam itu langsung menutup pintu gudang dan tanpa ia sadari ia mengunci pintu gudang itu. Hayo, ucap seorang satpam kedua. Astagfirullah. Kaget ya, tanya Pak Harto satpam kedua pondok. Ngagetin aja Pak Harto ini. Saya kira setan. Enak aja, masak ganteng-ganteng gini dibilang setan. Ganteng, kayak karatan gitu ganteng. Kurang ajar Pak Tommy ini. Udah deh saya malas urusin kamu, saya mau patrol dulu, ucap Pak Tommy yang meninggal Pak Harto sendirian. Ener-ener dah, saya main ditinggal aja, ucap Pak Harto sembari mengejar Pak Tommy. Bersambung.